harus memberikan apa yang sudah kami sampaikan kemarin. Kami terima ya komitmen kemarin tentang bagaimana nanti kita seperti kalau yang itu yang mendalam, pembelajaran yang mendalam. Nah ini kita menyatukannya dengan jurus BK. Ya. Ini akan ada perbedaan sedikit, tidak banyak, namun Bapak Ibu harus mengerti. Namun sebelumnya masih semangat Bapak Ibu ya? Masih. Ya. Kalau gitu coba saya ingin tes pastikan apa jenengan masih fokus apa tidak gitu deh. Coba jarinya digerak-gerakkan gitu ya, 1, 2, 3, Valeris yang berikutnya adalah pegang dagu. Iya, dagunya sudah pindah. Ya, terima kasih. Jadi Pak Dunian ada yang sedikit fokus. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin menyampaikan sedikit sekali ilmu yang saya dapat kemarin. Bukan saya di sini yang paling pintar, tetapi kami kemarin mendapat ilmu dulu. Di sini ada tulisan jurus PK ya, jurus PK. Tapi di sini sebenarnya tidak hanya pada khusus PK, karena di sini nanti seperti yang diinginkan oleh pemerintah, Bapak Ibu banyak yang jadi wali siswa. Tugas seorang wali siswa tidak mudah Bapak Ibu. Jadi banyak sekali yang harus Bapak Ibu nanti lakukan dan perlu Bapak Ibu pahami, ya, perlu Bapak Ibu pahami. Ya, kenapa Bapak Ibu? Karena kita akan tahu latar belakangnya. Jadi murid SMP itu sekarang ini banyak sekali mengalami atau menghadapi tantangan yang sangat kompleks Bapak Ibu. Jadi di situ nanti ada beberapa emosi anak SMP itu yang masih labil. Nah, di sini di SMP kita, di SMP Negeri 2 Sukobo itu perlu layanan BK yang lebih adaptif. Jadi nanti ada kolaborasi antara guru mapel dan guru BK. Jadi nanti akan kita kenalkan 7 jurus BK hebat di sini. Bukan berarti nanti membekakan semua mapel, tapi nanti Bapak Ibu akan mengambil beberapa ilmu atau mungkin cara atau trik bagaimana nanti ada 7 jurus ini. Yang pertama adalah kita mengenali potensi siswa. Bukan siswa, sekarang panggilannya murid gitu. Beda menteri, beda panggilan gitu. Jadi terus nanti ada kelola emosi, ada tumbuhkan resiliensi, ada jaga konsistensi, lalu jalin koneksi, lalu bangun kolaborasi, yang paling utama adalah menata situasi. Baik, Bapak Ibu, nanti kita akan mulai. Kemarin saya sudah mencoba mengaplikasikan di kelas 8. Saya mengambilnya baru kelas 8C. Karena kemarin kebetulan saya jadi wali siswa di kelas 8C. Jadi saya coba di sana. Kenapa alasannya itu? Alasannya saya wali siswa yang ada di 8C. Saya coba di situ. Di situ saya coba menggunakan dua jurus. Kemarin saya menggunakan pertama kenali potensi, yang kedua adalah tumbuhkan resiliensi. Kenali potensi. Kenapa harus ada potensi ini dikenali Bapak? Kira-kira ada bayangan di situ kan? Agar terbentuk prestasi. Biar terbentuk prestasi. Oke, bisa. Apa lagi? Biar mudah merancang. Biar mudah merancang pembelajaran. Dan mudah merancang belajar bagus gitu. Ya, nanti akan kita lihat di sana. Ya, tujuannya apa kita pakai itu? Yaitu sini ada guru BK dan guru non BK. Artinya ini adalah guru mapel. Dan nanti akan ada tambahan juga masih dalam rancangan, itu tenaga kependidikan.
masuk juga. Jadi jangan ada bahasa guru tok aja gitu nanti sama-sama gitu. Ya ini kita lanjut aja. Nah, metode yang kita pakai adalah metode ARKA Bapak Ibu. ARKA ya. Ada aktivitas, ada refleksi, ada konseptualisasi, ada aplikasi. Aktivitasnya kalau kemarin saya coba menggunakan pakai gadget karena anak-anak itu kalau gadget kan lebih suka nih gitu. Pakai gadget nanti ada tes kecerdasan dan tes gaya belajar. Nanti Bapak Ibu juga bisa pakai itu karena ini umum, bukan hanya untuk kita saja. Nah, nanti kita merefleksikan setelah anak-anak atau murid menggunakan aplikasi akan muncul gaya belajar dan mengisi datanya. Ada konseptualisasi dari kecerdasan itu majemuk tidak sama, ada perbedaan. Nah di sinilah Bapak Ibu, di konseptualisasi ini nanti Bapak Ibu akan bisa memahami siswa. Karena apa Bapak Ibu? Sekarang ini saya tanya kendala ketika kita menghadapi siswa, kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Begitu banyak model siswa, apa yang terjadi? Mungkin cara memberi pelajarannya berbeda. Karena sekarang ini kan kayak depan biasanya belajar itu kan semuanya kita pukul rata ya. Anak ini sebetulnya kalau matematika aja lah, atau mungkin kalau BP ya soal anak harus bisa aljabar semuanya dengan metode yang ini gitu. Tapi apakah anak bisa menyerap semuanya Bapak Ibu? Ya bisa nih. Nah di sini ada lalu ada aplikasi. Aplikasinya adalah bagaimana anak itu setelah mendapatkan sesuatu dia akan mengaplikasikannya melalui apa? Yaitu rencana karir. Rencana karir ini kalau dulu biasanya di kelas 9, kalau sekarang bisa dimulai di kelas 7. Oke. Nah ini kalau mau dipraktekkan juga nggak apa-apa. Bapak Ibu kan bawa gadget nih, dipraktekkan mungkin 45 menit selesai. Nanti Bapak Ibu akan mengetahui ini kalau ini gaya belajar, ini kecerdasan. Apa dicoba ini gaya belajar Bapak Ibu? Bisa dengan akses dengan ini Aku Pintar ID. Coba aja. Aku Pintar ID. Nanti jenengan akan tahu gaya jenengan nanti bagaimana. Bisa tahu. Sementara ini kan panjenengan cuma hanya mengira-ira. Saya modelnya kayak gini, gitu ya. Ini tes gaya belajar ya? Ya, tes gaya belajar. Oke. Tes gaya belajar. Nanti pertanyaannya banyak. Gitu. Nah, sambil kita mengerjakan, ini saya juga menyampaikan yang kemarin. Ini ada beberapa anak yang sudah selesai mengerjakan kemarin. Ini ada yang gaya belajarnya beda-beda Bapak Ibu. Ada yang visual, ada yang kinestetik, ada yang auditory, dan satu anak ada yang lebih dari satu gaya. Lebih dari satu gaya. Karena apa Bapak Ibu? Presentasinya berbeda. Ini pertama mungkin anak itu kan pemahaman bahasanya masih kurang. Terus yang kedua, memang anak itu kan biasanya datang ke kelas, ada yang kurang dulu, ada yang langsung paham, gitu. Ada yang langsung mengikuti yang mungkin tidak di bidangnya, tapi dipaksakan bisa. Dan dia anak tersebut akan meningkatkan percaya dirinya, karena dia kalau sudah sadar akan lebih yakin dengan diri sendiri. Lalu mencegah salah arah artinya apa? Ketika yang pertama kalau di sekolah itu memilih ekstrakurikuler. Ya, ketika kadang yang penting kanca nyokeh melu. Kan ngeten nggih, biasanya itu yang terjadi. Itu sudah budaya yang sudah lazim berada di lingkaran kita. Nah ini hasil yang didapat Bapak Ibu. Jadi mayoritas murid ini menyatakan hasil asesmen dengan kondisi diri mereka sekarang. Kemarin ini hasil saya seperti ini. Terus murid jadi lebih tahu strategi, walaupun mungkin hanya saat karena baru. Dan mungkin nanti kalau kita kolaborasi antara guru kita dan Mapol, insya Allah nanti anak-anak akan bisa
konsisten seperti itu. Ya, itu terus lanjut di sini. Nah, kesimpulannya tahapan pertama ini adalah bisa menerapkan asesmen tes di sekolah tanpa kita biaya mahal. Itu dia sih. Misalnya kan ada tes, ada tes apa namanya? Namanya tes apa Bu? Biasanya kalau yang berbayar itu? Psikotes. Kan dia juga akan mencari melihat potensinya kan seperti itu ya, pakai ini bisa sekarang sudah ada seperti ini. Lalu bisa memperoleh keterampilan asesmen. Jadi kita dapat ini. Terus ada seperti ini tadi juga. Ya, ini kemarin kelas ya. Nanti ini dokumen saya, YouTube saya yang di YouTube ini mungkin kalian nanti bisa melihat pembelajaran yang saya pakai. Ya, wes. Seperti Pak Yoko seperti ini. Jadi kan 7 jurus. Ya, lanjut di sini saya ada sebuah puisi sedikit gitu, Bapak. Ini belum selesai, baru satu jurus sih, 7 ya, nanti yang lain kita percepat. Oke, ini guru itu juga manusia, ada lelah yang terlihat, ada tangis yang tak terdengar, karena terlalu sibuk menjadi kuat di depan murid-muridnya. Di balik setiap senyumannya ada ribuan beban yang yang ditahan, bukan karena ingin dipuji, tetapi karena sadar tugasnya bukan hanya mengajar, tapi juga menyalakan harapan. Ini adalah tugas kita. Jadi suatu hari nanti gurumu terlihat diam, jangan buru-buru menilai. Mungkin ia hanya sedang mengumpulkan tenaga agar besok bisa kembali bersenyum dan terus menjadi cahaya untuk kita semua. Nah, baik, sekarang yang jurus yang kedua, kelola emosi. Kelola emosi. Nanti sedikit tadi kalau pengen mendalam mungkin lain waktu gitu. Kita nanti kondisikan ini yang ini nanti sekitar sahabat-sahabat aja. Gitu. Insya Allah nanti kami siap ketika mau yang pergi mendalam itu belum ya. 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 Ini konsep pembelajarannya adalah PSE ya, pembelajaran sosial emosional. Sini ada self awareness atau menyadari diri, lalu mengelola diri, karena itu ada emosi seperti itu. Lalu yang paling menonjol di sekitar kita adalah peduli sosial. Peduli sosial. Contohnya apa Bapak Ibu? Ketika anak mau izin pasti yang antri satu kelas ya. Itu sosial mereka. Nah ini kita arahkan Bapak Ibu. Mereka sudah punya bakat atau mempunyai kebiasaan sudah sosial yang tinggi. Ini perlu kita arahkan. Tapi ada yang bisa mengambil keputusan kita harus. Nah latar belakangnya ini Bapak Ibu. Jadi emosi itu adalah bagian penting dalam kehidupan remaja. Maaf sebelum saya teruskan di emosi, bahasa emosi di sini. Saya ingin tanya sama Bu. Emosi. Emosi itu apa? Emosi apa? Mama. Kata gimana? Emosi itu gimana? Emosi adalah. Proses dulu Bu. Anak-anak nggak boleh bawa HP, ibunya boleh. Ya. Emosi singkat ya. Mungkin yang lain sudah besok. Dia sih pasti bisa ini, masih apa pasti bisa ini. Perasaan yang timbul pada diri seseorang. Perasaan yang timbul. Dalam diri seseorang. Terima kasih. Respon sesuatu. Terima kasih sudah memberi. Jadi emosi ini adalah luapan rasa. Kita luapan rasa. Jadi emosi ada menangis, ada tertawa, ada marah. Kadang ini kata marah itu biasanya hanya emosi gitu ya, berarti marah. Hanya itu yang kita bahas. Ini nanti anak-anak sudah akan paham karena emosinya seperti ini. Emosinya kan labil gitu. Ada kadang gampang menangis, gampang marah, gampang tersenyum gitu. Jadi karena
Yang kedua, banyak murid mengalami kesulitan mengontrol emosi seperti mudah marah, tersinggung atau menutup diri. Nah ini yang paling berbahaya, Bapak. Menutup diri ini perlu kita hati-hati. Lalu kondisi ini dapat mempengaruhi hubungan sosial dan prestasi belajar. Lalu pentingnya layanan BK ya, tentang kelola emosi diperlukan agar murid mampu mengelola perasaan secara sehat. Itu ya, kita menggunakan metode 3 ini ya, ada observasi, ada wawancara, ada anekdot. Ya, ini nanti yang paling paham adalah di kebikaan ini, Bapak Ibu nanti hanya tahu aja. Nanti yang lain seperti yang tadi. Ya, jadi seperti itu. Terus ini juga perlu pengukuran dengan cara bagaimana kalau nanti kita sudah menggunakan IT semua Bapak Ibu di kelas, nanti anak-anak atau murid kan bisa menggunakan apa yang namanya Bu? Emoji ya, bisa menggunakan emoji. Dan ini kita bisa bikin dengan kertas, kita print, anak bisa milih ke depan, menyampaikan dalam keadaan seperti apa, bisa pilih ini. Lalu nanti kalau anak itu banyak yang pilih yang mana, maka proses atau metode pembelajaran kita akan kita sesuaikan pada kebanyakan anak yang di kelas tersebut. Kadang kita itu kan sering sok menangin diri gitu. Anak harus paham seperti ini dengan metode saya seperti ini ya gitu gitu. Kira-kira itu betul? Betul. Jujur aja, betul apa enggak? Gitu, betul gitu. Jadi seperti itu. Oke, itu. Nah, mengapa penting? Tadi sebenarnya penting juga. Ya. Oke, beberapa emosi kita lewati karena ini. Dalam saat kita mengendalikan diri pada suatu saat kita emosi atau anak nanti yang emosi, kita dengan menggunakan rumus tanya. Mungkin ada yang paham Bapak Ibu, mungkin di MPP atau apa sudah ada gitu. Ini tidak hanya dari kebitaan gitu. Terus tanya ini dari beberapa mapel pakai tanya, T ya, kita terima. Ketika kita ada emosi, saat kita emosi bukan marah gitu, saat emosi ya kita terima dengan cara bagaimana? Bisa menggunakan tarik nafas dalam ya, disimpan berapa minggu bapak kalau gitu. Nah, jadi seperti ini. Yang kedua adalah amati bagaimana reaksi yang terjadi di dalam kepala kita ya, atau kepala siapa yang kita hadapi. Bisa murid, apakah dia marah, sedih atau takut. Nah ini marah, sedih, di antara sedih dan takut dalam kelas ini kita sulit membedakan di Bapak Ibu ya. Sulit membedakan. Nah, terus yang ketiga adalah nikmati. Ya, nikmati dengan duduk dia. Jadi kalau anak atau manusia lah, seseorang yang emosinya meluap-luap, kita suruh seperti ini. Duduk dia tenang. Tetapi dalam keadaan kendali Bapak Ibu, orang terus dibiarkan di situ, terus di pojokan menyendiri meratapi nasib, gitu enggak ya. Tetapi harus juga kita kendalikan seperti itu. Lalu yakin, ya kita yakini bahwa kamu lebih hebat dan kuat daripada emosi. Yakini kamu yang pegang kendali. Ya nanti di sini pasti nanti ada namanya teori dinosaurus nanti akan muncul ya. Ini yang mau bacakan siapa? Pak Yoko? Ya. Silakan Pak Yoko. Silakan. Ya, menulis silakan betul. Setiap hari guru menanam, bukan di lading yang terlihat ada. Melainkan di ruang kecil bernama hati dan pikiran murid. Ia menanam sabar di tengah gaduh, menanam harapan di tengah putus asa, dan menanam kejujuran di dunia yang semakin kabur batasnya. Menjadi guru itu tidak instan,
kebaikan karena yang ditanam bukan benda melainkan jiwa manusia. Ya, tepuk tangan. Tidak salah karena guru bahasa Indonesia itu dia. Masih belajarnya Bu. Asik. Iya. Ada hari di mana benih itu tak tumbuh, ada masa di mana tanah tak keras, tapi guru tetap menanam karena ia percaya setiap kebaikan tidak ada yang sia-sia. Itulah panen yang paling indah, buah dari benih kebaikan yang pernah ditanam dengan cinta dan kasih sayang kepada manusia. Teman-teman bergembira. Oke. Lagi Pak. Sudah. Ya, nanti ada lagi. Oke, Bapak Ibu, ini jurusan kedua sudah kita lewati sekarang panjenengan sudah paham ini. Masihkah panjenengan fokus? Masih. Ya. Karena terbukti tadi kita baca kenapa warnanya diwarna-warnai dan tadi ada A jadi I. Itu adalah untuk melihat apakah Bapak Ibu masih fokus. Ini adalah alibi salah gitu ya. Enggak bukan seperti itu. Oke. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Mungkin kita biar tidak Speaking Pak. speaking ya. Kita pakai tempo fokus. Ding ding ding. Dan dung 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 ding dan dung dung dung. Kita sudah mulai Bapak Ibu, ini manusia itu besarnya sama dengan kepala tangan manusia, tapi tangannya hilang. Nah, ada neokortek. Neokortek ini adalah yang berpikir tentang logis penuh pertimbangan. Posisinya yang di luar. Neokortek ini biasanya orang yang masih di atas atau berada dalam ambang kesadaran yang normal. Wah, desa. Nah, ada yang limbik. Ini apa namanya? Bunglon. Bahasa Inggris paham. Bunglon ini mengambil alih kendali yang tadi, yang neokortik tadi ketika sudah hilang kendali dan mulai merasa tidak nyaman. Kenapa disebutkan bunglon? Bunglon itu kalau mencok ini berubah kan seperti itu. Jadi mengikuti seperti itu. Lalu ada ini yang paling sangar adalah dinosaurus. Ini adalah reptilian brain, ya. Ini posisinya dia akan buka kendali ketika tadi limbik, ya, terus tadi apa? Neokortex tadi bisa, ini akan mengambil alih dan ini biasanya adalah yang paling menyerang atau yang paling kasar. Nah, sebenarnya nanti ada videonya, nanti waktunya ada ya habis gitu. Jadi ini fungsinya bagaimana kita nanti akan menutupi dinosaurus, menutupi limbik, gitu. Yang ada hanya neokortik. Ini perlu pemahaman diri. Pemahaman diri yang bagaimana? Karena apa? Pada yang terakhir ini nanti biasanya kalau kita sudah pada keadaan ini yang ada satu perang atau melarikan diri. Artinya bukan perang diri tapi mengeluarkan kemarahan atau dia akan melari tidak mau ikut campur. Tapi itu sebenarnya nanti ada videonya juga. Tapi itu saja. Ya, kita lanjut tubuhan residensi. Ini sudah saya praktekkan. Sudah saya praktekkan di kelas 8C. Sebenarnya ada gamenya juga, tapi kalau itu bisa nanti saya kasih informasinya aja. Ya, jadi pertama tujuannya apa? Tujuannya adalah membantu murid membentuk grow mindset. Betul bahasanya Pak Yowo, salah nggak? Alhamdulillah. Kalau salah dikoreksi ya. Grow mindset. Grow mindset. Ini yang menumbuhkan resiliensi sehingga mereka berkembang optimal pada aspek pribadi, sosial, akademik, dan karir.
Artinya apa Pak Yakob berumningsi? Pemikiran yang bertumbuh. Pemikiran yang bertumbuh 140. Mantap. Ya. Nah, kita juga pakai metodenya seperti ini Bapak Ibu. Kemarin saya pakai ARKA juga, karena sekarang ini pakai ARKA semua ya, ada aktivitas, refleksi, konseptualisasi, dan aplikasi. Di aktivitasnya kemarin kita coba menggunakan kartu. Kenapa kemarin juga di oleh Pak Yakob keluar kartu di meja saya banyak kartu. Kemarin saya beli juga buku, ditanya sama penjualnya mau bikin apa Pak gitu. Membangun menara dengan kartu, lalu diskusikan membangunnya bagaimana. Di sana disuruh membuat menara yang ini caranya. Jadi bikin menara yang setinggi-tingginya, sekuat-kuatnya dengan kartu yang kita berikan. Setelah jadi, kelompok yang lain mencoba merobohkan dengan berbagai cara. Lalu kita akan melihat atau akan melihat respek dari anak ketika menaranya dibikin sulit, payah dan sebagainya, dirobohkan apa yang terjadi. Emosinya bagaimana gitu. Jika roboh pada kesempatan kedua, kita berikan seperti itu. Kita roboh, kita berikan arah nanti dibikin lagi dan sebagainya. Gitu. Nah, refleksinya apa Bapak Ibu ketika kita bikin itu tadi anak? Refleksinya adalah agar anak tidak ada rasa frustasi, putus asa, atau ingin menyalahkan. Ini membangun rasa seperti ini susah sekali. Mudah kita tulis dan mudah saya baca, mudah saya sampaikan, tapi pengaplikasiannya yang sulit. Lalu apa pelajaran paling berharga tentang daya lenting? Daya lenting itu apa Pak Yoko? Besok. Ada itu guru PCOK. Daya lenting. Oh ya, dia paham ya. Lenting. Dosen lagi mungkin. Daya lenting apa Pak? Saya tunggu dosennya. Daya lenting adalah kemampuan suatu benda atau sistem untuk kembali ke bentuk atau keadaan semula setelah mengalami gaya atau tekanan. Nah, jadi ini. Ulik ketika Anak itu ketika merasakan kegagalan, merasakan kekurangan, gitu, dia harus kita coba beri motivasi untuk bagaimana dia itu bangkit kembali seperti itu. Nah, ini apa itu resiliensi? Ini bisa dibacakan Pak Joko? Nggak kelihatan. Alhamdulillah sudah coba. Mungkin yang membacakan? resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan, stres ataupun trauma yang dialami dalam hidup. Ini adalah kemampuan untuk beradaptasi, bertahan, dan bahkan tumbuh lebih kuat setelah menghadapi tantangan. Oke, ya betul sekali. Ini adalah apa ya? Bagaimana kita itu Bangkit dari kesulitan. Bagaimana caranya Pak? jadi seperti itu. Ya, nanti Beberapa itu akan bisa paham. Kalau sing gede blending. Kita saksikan. Wis dikirim Pak. Mau coba ki piye? Yang bisa kelihatan Pak Des? Ngirim pulang lewat email ini maksudnya. Di standar sing di duplikat Windows P Windows Pay. duplikat Ini Windows P duplikat Windows Pay. cari sing duplikat Extension Windows Pay. Nggak bisa. Ya, oke ini Bapak Ibu. Coba ini kita perhatikan potongannya. Fokus pada kejadian Bapak Ibu, jangan fokus yang berlari. Setelah jatuh, langkah kembali, dia tidak frustasi, dia tidak marah, dengan semangat, dia lari terus berusaha,
Dan apa yang terjadi itu akhir pada garis finish. Jatuh lagi. Pada akhir finish. Nah, jadi pemenang gitu loh. Artinya tidak kita lakukan saya kita lakukan bisa jatuh, endap, mulai banyak sekali beban hidup ya. Itu. Membangun kepercayaan diri, membuat semangat sekali untuk melaksanakan apa yang kita capai. Akhirnya menjadi Meneng cilik atau gede iki benjut. Ini gedenya bergas. Lah. Cocok. bisa lagi. Si Muhammad ini. Oke. Kill. Hari Kamis. Kenapa parenting makin penting? Jadi kita stres. Ija, telur Kalau kita ingin ada daya penting, berarti kita harus strong. Dengan stres kita menghilangkan stres menjadi strong. Itu ya. Lanjut. Ini banyak kejadian Bapak Ibu yang kita itu yang ada yang loncat dari jembatan ya, suruh-suruh ada itu. Karena apa? Karena mereka tidak punya daya penting. Ketika dia tidak dapat, ini ceritanya kan saja ini tidak dapat nilai yang baik, akhirnya dia loncat. Masih baik itu. Ini bukan masalah nilai kalau ini. Kepo loh Pak. Nah, nanti bisa browsing. Ini permasalahan keluarga. Kalau ini trauma saat SMA bullying ini akan mendadak daging. Ya karena tidak punya daya penting itu. Kalau punya daya penting maka akan tumbuh resiliensi, akan menghilangkan bayaran kemarin atau sesuatu yang kemarin rusak atau hilang atau mungkin contohnya rusak. Untuk menimbulkan daya penting itu gimana? Nah ini kita atur betul. Tadi, oke. Bagaimana menimbulkan daya penting? Tidak perlu memiliki daya penting. Di sini ada apa? Akhir kesadaran diri. Iya, daya penting tumbuh. Perlu pertama adalah kesadaran diri. Bahasa Inggrisnya bagaimana bacanya Pak Yama? Kesadaran diri. Apa sih? Nah, ada emotional stability, yaitu kestabilan emosi. Jadi kita harus punya stabilitas. Ambil nafas Tadi ambil nafas yang panjang. Kalau positif, ya, berpikiran positif. Lalu belas kasih pada diri sendiri. Kalau kita menyakiti diri sendiri kan tidak benar. Kemampuan memecahkan masalah. Yang maka yang terakhir adalah ini yang paling utama adalah Pola pikir ya. Bapak Ibu, karena kehidupan itu ada dua, yaitu fixed mindset dan growth mindset. Fixed mindset apa Pak ya? Ini adalah yang ada. Yang ada yang terjadi. Kenapa ini pas inilah punya saya. Kalau growth mindset adalah yang mau berkembang, gitu Pak Ewan ya. Yang mau berkembang. Contohnya begini, ada orang sukses, kesuksesan itu bisa dilihat di sini Pak Ibu. Tidak bisa hanya saya bisa sukses jika punya bakat. Apakah ini hubungan yang mempengaruhi? Tidak. Ini bisa terjadi dan berubah ketika kita growth mindset dengan bahasa yang benar. Saya bisa sukses dengan berusaha. Ada usaha di situ, gitu. Kegagalan. Biasanya orang yang fixed mindset itu menyerah, tidak mau berulang lagi dan sebagainya. Contoh kita mau berusaha betul expert jumbo, yang pojokan setengah alas oleh nasi kuku. Wes menyerah, pisan tok, rampung. Yang terus akhirnya apa? Tetapi karena saya akan coba lagi, untuk geser sidik,
Akhirnya ada orang lewat 1, 2 terus woro-woro kan gitu. Di sana SD-nya enak karena diminum di bawah pohon rindang gitu. Kesulitan. Orang yang baik mindset biasanya akan berkata saya tidak bisa. Seperti tadi saya tanya Pak Yoko, tolong dibaca Pak Yoko nggak bisa baca nggak kelihatan. Apa terbuat dengan mindset ya, mindset ya. Tapi kalau mindset dia akan mengatakan bahwa saya belum bisa. Kalau orang lain bisa, Rasanya beda. Bila saya tidak bisa dengan saya belum bisa itu rasanya beda. Kalau saya pasti bisa. Kalau saya pasti bisa itu sudah lebih dari growth mindset. Saya sosok bisa. Ini kalau orang yang bisa, kemarin kenapa harus saya? Ini rekomendasi kemarin saya karena dua langkah yang saya lakukan. Lalu di sini ada YouTube-nya, Apalagi saya. bisa melihat YouTube-nya. Ini macam Bapak Ibu nanti tidak sampai sore. Nanti saya tonton. Nah, ini yang paling sangat menjaga konsisten. Bapak Ibu, sebelum lanjut ke sini, tidak ada pertanyaan ya? Enggak, lanjut. Ini sudah sore. Nah, bagaimana? Mungkin Bapak Ibu ada yang mau explain? Tadi aja kan Coba sekali saya ganti sekarang. Kita tadi kan tepuk fokus, sekarang tepuk cinta. Tepuk cinta, cinta kecil, cinta sejak, cinta besar, cinta kamu. Betulnya nggak sesuai. Ini Pak, cinta kecil, cinta besar, cinta Cinta kecil, cinta sedang. Dia nggak kurang melengkung. Hatinya nggak kelihatan. Ini. Ini bagaimana yang bisa Mbak? Yang lain? Oh, nggak bisa coba aja kayak gitu. Cinta kecil, cinta besar. Ya, cinta kecil di sini lah. Cinta kecil, cinta sedang. Belum. Itu masih lingkaran. Ini bukan cinta ya Pak ini Pak. Apa? Duit. Cinta wan. Cinta besarnya kan sendiri. Cinta kamu. Udah, kayak baca yang sedikit. Oke. Lanjut. Durasi. Yang tadi saya konsistensi. Konsisten ya. Ini pembiasaan karakter yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai dan budaya bangsa. Jadi ini harus itu ya ada perubahan dan sebagainya. Ini juga pakai angka loh Ibu. Ya ini yang bisa di konsistensi adalah sikap teguh, ajak dan berkesinambungan dalam berpikir, ucapan serta tindakan sehingga tujuan yang ditetapkan bisa tercapai dengan konsisten. Nah, bagaimana kita membentuk sebuah konsistensi pada murid kan gitu ya? Bagaimana kita membentuk konsistensi? Yang pertama ini dengan terpaksa, bukan terpaksa ya. Alhamdulillah masih bisa dilihat. Tapi terpaksa ya. Ini kebiasaan dengan paksaan ini sering menghasilkan sebuah kepatuhan. Contoh kedisiplinan sekolah. Kalau kita paksakan pasti disiplin sesaat. Di depan kita oke, di belakang kita sibuk nggak tahu seperti itu. Bisa masuk akal ya? Ya di situ. Jadi patuhnya hanya sesaat. Jadi kepatuhan eksternal jangka pendek. Murid melakukan kebiasaan yang diinginkan karena takut, gitu. Namun tidak efektivitas secara ini akan rapuh dan tidak berkelanjutan. Nah, kalau dengan kesadaran Bapak Ibu, dengan kesadaran sebaliknya menanamkan kebiasaan dengan kesadaran melibatkan pemahaman, penerimaan, keinginan internal. Ini perlu kita nanti sekolah kita perlu
kita bareng-bareng bikin situasi anak itu bisa sadar, bisa memahami, bisa menerima, ya, untuk melakukan tindakan tersebut. Tindakan apa? Di sekolah namanya peraturan. Kita sadarkan mereka dengan berbagai cara, mungkin sekali dua kali belajar dalam hati lah usahanya itu tadi yang 5 mindset gitu. Grow mindset berarti ini pasti kita akan bisa gitu. Jadi ketika individu itu sadar akan manfaat, tujuan dan nilai dari suatu kebiasaan, mereka akan lebih termotivasi untuk mengadopsinya dan mempertahankannya. Ada beberapa anak yang sadar sekarang sebenarnya ketika dia contohnya ada yang disiplinnya baik, ada yang intelijensinya juga baik dan sebagainya. Nah, ini dengan cara inilah ada petunjuk, ada gairah, ada respon, ada kebiasaan. Ini kebiasaan tadi akan terbentuk dengan 4 unsur ini. Petunjuknya bagaimana? Kalau ponsel berdiri berarti ada telepon. Kalau anak tadi ada bel tanda masuk, akan tahu jam 1, jam 2, jam 3 dari istirahat. Dan anak yang paling senang adalah bel istirahat atau bel pulang. Gitu nih. Nah, itu sudah berarti sudah bentuk di sini. Terus gairah, jadi merasa penasaran dan ingin tahu siapa yang mengirim pesan atau apa isinya, ini ibaratnya dari ponsel. Kalau anak akan penasaran dengan ilmu yang Bapak sampaikan atau Ibu sampaikan. Contoh matematika gitu, 10 itu tidak hanya 1 kali tambah 9, bisa jadi 2 kali 5, kan penasaran lagi 1 kali 10 kan gitu ya, dan sebagainya. Terus ganjaran adalah mendapat informasi baru, merasa terhubung dengan orang lain atau menghilangkan rasa bosan. Ini kalau kita pikirkan pada anak, bahwa anak itu akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu matematika tidak hanya angka yang anak dapatkan, tetapi adalah olah rasa, olah pikirnya untuk menata kehidupan anak besar. Itu ya. Ini yang kelima sudah mendekati Bapak Ibu. Nanti kita kabut aja. Sekarang waktu jam berapa ini Bapak Ibu? Jam 2 ya. Jalin koneksi. Nah ini Bapak Ibu. Koneksi ini diperlukan dari guru BK atau non guru BK mampu menjalin koneksi dan melakukan komunikasi empati dan upaya dengan di awal saat ini sesuai dengan kebutuhan psikososial. Contohnya bagaimana kalau kita kolaborasi Bapak Ibu di sekolah? Contohnya bagaimana? Keluhnya adalah ketika anak tidak hanya yang bermasalah. Kalau yang bermasalah ini mudah. Anak yang nilainya baik, apakah hanya diserahkan pada metode bahwa anak itu atau biasa bahasa kita anak itu pintar saja? Apakah anak yang cerdas itu tidak bermasalah atau bermasalah juga? Masalahnya beda, tidak sama dengan yang nilainya saya. Jadi ini kita menggunakan angka juga, karena apa-apa kita menggunakan angka nih. Dengan cara bagaimana kita simulasi aktif listening, maksudnya gimana Pak ya? Listening loh. Listening itu mendengarkan. Simulasi aktif berarti mendengarkan secara aktif. Jadi kita itu diinginkan bahwa kita itu mendengarkan. Ya seperti itu. Jadi kita biasakan mendengar, mendengar dari teman atau dari siapa. Lalu kita adakan diskusi setelah kita mendengar. Lalu konsepnya berrelatif koreksi sebelum koreksi model, artinya apa? Sebelum kita menentukan sikap. Terus aplikasinya ya, jadi kita ada paling tidak ada empati, ya. Lalu ada konseling realita. Konseling ini nanti bisa Bapak Ibu terapkan di tiap rumah hall, karena konseling ini bukan mengobati tapi hanya membimbing sebenarnya. Membimbing itu Ibu biasa nih. 6. Ya seperti itu. Jadi hanya
membimbing bagaimana dan mengarahkan anak itu menjadi ya ini keterampilan mendengar naratif seperti ini. Caranya bagaimana? Membuka percakapan, bertanya, merespon, merefleksi, menyimpulkan. Nah ini. Ini Bapak Ibu, ketika kita berhadapan dengan siswa mungkin yang bermasalah atau tidak, apa yang posisi kita yang benar kan itu. Kadang anak itu kan jadi tidak fokus, tidak bisa menerima apa yang kita sampaikan karena ini Bapak Ibu. Ya, kita itu jarang menggunakan teori ini. Kadang kalau kita sudah di hadapan anak itu sudah lupa posisi kita. Yang pertama ini Bapak Ibu. Open posture. Open posture itu artinya bukan kita membuka postur gitu, tapi di hadapan anak kita itu membuka diri, merasakan bahwa kita itu bisa berkomunikasi. Jadi tidak ada label yang menghalangi antara guru dan murid. Nah ini susah sebenarnya, cakirnya kok gimana melunjak kan gitu ya. Ya tergantung kita nanti bagaimana cara mengaplikasikan. Ya itu. Jadi ini yang pertama postur. Jadi posisi tubuh yang terbuka, lalu menghadap murid secara langsung, posisi tubuh yang terbuka, lalu kontak matanya ya itu menuju pada murid, lalu agak menunduk sedikit Bapak Ibu, berapa persen atau berapa derajat, sekitar 45 derajat dari kursi ya. Relaksasi dengan rileks saja, jadi tanpa rileks dan alami, tidak kita seperti hakim. Dan kita itu kan masih menggunakan bahwa saya adalah guru, kamu adalah murid, maka kamu harus ikuti saya, kan seperti itu. Tapi itu sebenarnya tidak akan pernah merubah pola pikir siswa. Itu Bapak Ibu. Nah, definisinya ini. Jadi banyak sekali kelebihannya mendorong ekspresi dan reaksi, kalau tertutup efisiensi secara waktu, tetapi tidak akan pernah berhasil. Respon yang diharapkan, kalau yang terbuka, jawaban jawabannya panjang, naratif dan eksploratif, tapi kita akan baca paham, anak sudah paham. Tapi kalau yang singkat, jawaban singkat itu tegas, ya atau tidak saja, tanpa mengetahui apa yang kita bicarakan. Itu jadi koneksi sebelum koreksi. Ya, ini Bapak Ibu sudah dibaca sedikit. Kadang kita itu kan ini vonis hakimnya ini terlalu kita utamakan. Kita dengan cara bagaimana melihat tadi, melihat postur anak, melihat wajah anak dan sebagainya, langsung memunculkan tanpa ada penelusuran, tanpa ada bagaimana mencari anak tersebut terjadi masalahnya seperti itu. Bagaimana meresponnya seperti ini. Jadi tunjukkan perhatian tanpa pelayanan yang berlebih, sampai memberikan kesempatan dengan pembatasan. Kalau kita biasanya kan pembatasannya sempit sekali nih, dan rampung, manut tapi gitu gitu. Jadi ada segitiga restitusi ya. Restitusi ya. Seperti misalnya yang lain, koneksi dan koreksi dengan segitiga restitusi itu kapasitas, validasi tindakan salah, menanyakan keyakinan. Ini penting. Keyakinan itu bukan sesuatu yang kita anggap remeh, karena anak itu memiliki keyakinan yang tinggi sebenarnya. Saya melakukan karena gini Pak, karena saya begini-begini karena ini kan gitu. Dia meyakini bahwa yang dia lakukan adalah benar dan paling terbaik kan. Jadi ada 3. Mengapa kolaborasi ini penting Bapak Ibu?
Kira-kira bagaimana? Penting apa tidak guru ini kolaborasi? Penting? Ya, penting. Karena apa? Mendukung perubahan sistematik untuk kesetaraan dan akses pendidikan berkualitas. Lalu menutup kesenjangan pencapaian dan kesempatan murid, mengintegrasikan sumber daya dan keahlian berbagai pihak, menciptakan lingkungan holistik, akademik, sosial, dan emosional. Ini ada perbedaan, tapi jangan jadikan perbedaan ini adalah sebuah tembok untuk tidak jadi kolaborasi. Jadi perbedaan ini nanti kita akan atur jadi satu, guru jadi satu, biar nanti akan membuat sekolah kita menjadi bagus. Kalau guru kelas itu yang mengalami mata pelajaran, sedang guru kita pelayanan memandirikan diri dan mengembangkan potensi. Kalau kebutuhan kolaborasi bisa dibaca belum? Terbaca dan bagaimana? Yang mana? Semuanya terbaca belum? Terbaca. Terbaca. Mau dibacakan? Rasa. Mungkin Mbak paham ya? Oke, lanjut. Ini identifikasi level masalah. Nanti ini tidak usah. Nah, ini indikatornya. Masalah murid ringan itu ke guru kita, masalah guru kelas, lalu ke guru tiket, terus ini masalah referral. Jadi ini ada referral ini ketika masalah itu sudah sangat besar dan kita tidak mampu untuk mengatasinya. Itu ya. Oke. Terus ini ada ini macamnya yang terakhir. Tujuan peningkatan orang tua. Yang terakhir Bapak Ibu sudah hampir selesai menata situasi, ya, menata situasi. Tujuannya apa? Mampu mengoptimalkan peran seluruh ekosistem sekolah. Jadi seluruh warga sekolah, ya, warga sekolah dalam menciptakan iklim sekolah yang aman, nyaman dan menggembirakan. Kita juga pakai angka ini, main apa ini? Bermain board game. Sekolah aman, nyaman dan menggembirakan. Kalau kita bicara board game di tempat kita itu banyak pakarnya, bro. Ada Pak Kres, ada Panas, itu kalau game-game yang itu banyak sekali bisa pakai game. Kemarin Pak Kres sudah bikin game untuk pelajaran seni budayanya, seni budayanya. Pakai game apa namanya? Pak Kres aja ya. Kemarin sedang pakai game apa untuk anak-anak bisa ada buat Quiz. apa? Z-quiz. Ya, nanti bisa itu bisa dipakai untuk beda makhluk ya Pak Kres. Ya. Anak Anda kan apa gitu? Merasa senang karena sekarang ini kan Gen Z itu yang ngarep HP ini nyaman, tenang, damai, sejahtera gitu. Karena apa? Ketika di TP anak itu bisa. Nah, di sini lalu ada sistem thinkingnya, pengurangan risiko, analisis dan membuat analisis risiko. Nah, penilaian misalnya analisis ini pasti sesuatu yang memberatkan, gitu ya. Tapi ini bisa terjadi karena ada beberapa yang kita lakukan pasti akan muncul setelah analisis. Itu basicnya pengurangan risiko seperti ini, Ibu. Misalnya akali R, perkara, pengurangan risiko, jadi 1/2, 2/3. Nah, kita harus memunculkan itu saja tanpa seperti ini. Harus kita perlihatkan di sini. Jadi A itu adalah ancaman dari eksternal maupun dari dalam yang tidak bisa dikendalikan, internal, lalu kapasitasnya berdasarkan kebijakan. Ya. Sekolah aman, nyaman dan menggembirakan tentunya di sini. Yang bisa baca ini. Ya. 5 unsur berpikir sistem, ya, ada 5R ini. Paham gitu kan? Ini contoh analisis 5R ini contohnya, ya. Ya, kita lanjut lagi. Ya. 7 jurus BK kita. Karena ke depan nanti tulisan BK ini akan dihilangkan, tapi masih dirumuskan. Karena 7 jurus ini akan dimasukkan pada beberapa mapel. Jadi BPJTK
ya bisa itu hingga nanti kita menunggu launchingnya. Semoga ini bisa launching dan kita akan bermain-main dengan ini enak sekali. Dan kita kolaborasi juga bagus, nanti anak pasti akan seperti yang kita harapkan. Ini peran Guru Mapel dan Guru BK adalah kolaborasi strategis demi perkembangan optimal peserta didik. Ini. Terima kasih dan matur nuwun. Jadi pendidikan bukan hanya mengajar ilmu, tetapi juga menuntut jiwa dan karakter. Itu Bapak Ibu yang sudah saya sampaikan. Mungkin sedikit memberikan apa nih tambahan cara mengajar Bapak Ibu di kelas. Semoga nanti Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan beberapa guru dan mungkin yang melibatkan BK dan akan mendapatkan murid-murid yang baik dan tangguh. Jadi saya cukup dulu, mohon maaf banyak kekurangan dan akhirnya saya